Selamat pagi, selamat sore, selamat malam untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil final project untuk pengganti ujian akhir semester mata kuliah elektronika daya. Pada final project kami membuat bidirectional battery charge circuit using buck and boost converter. Ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama Aditya Putranto, kedua saya sendiri Jevon Valentino, dan yang ketiga Surya Aji. Baik, ini untuk daftar isi untuk apa-apa saja yang akan dibahas. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua dasar teori, yang ketiga hasil simulasi, yang keempat hasil pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Baik, untuk latar belakang, kami seperti yang tadi sudah saya bilang tadi ya, kami akan membuat uh, sebuah rangkaian charging baterai bidirectional, di mana rangkaian ini juga akan dikendalikan oleh VI controller dan juga menggunakan dua buah converter, yaitu buck dan boost. Nah, buck sendiri ini akan digunakan sebagai charging dan boost juga akan digunakan sebagai discharging. Selain itu, kami juga menggunakan kapasitor dan induktor step up dan step down. Nah, tujuan dari proyek yang kami buat ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan dalam charging dan discharging energi pada kendaraan listrik. Kita masuk ke dasar teori. Di gambar sebelah kanan ini adalah rangkaian fullnya ya, rangkaian yang fullnya. Nah, untuk proyek ini seperti yang tadi saya sudah bilang, kita menggunakan dua buah converter, yaitu buck converter dan boost converter. Di mana buck ini akan berperan sebagai charging, karena seperti yang kita tahu, prinsip dari buck converter ini tegangan outputnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan tegangan inputnya. Sedangkan yang boost converter ini akan berperan sebagai discharging, karena kita tahu ya, boost itu adalah perbandingan terbalik dari buck converter, di mana tegangan outputnya akan lebih rendah daripada tegangan inputnya. Ini adalah beberapa mode yang dilakukan yang bekerja pada rangkaian tersebut. Jadi untuk gambar di atas itu menunjukkan fungsi mode 1 pada buck converter. Pada keadaan tersebut, saklar 1 diaktifkan dan saklar 2 dimatikan. Jadi ini ya, saklar 1 dimatikan dan saklar 2 dimatikan. Sementara kedua dioda dimatikan juga. Nah, yang di bawah menunjukkan buck converter dalam mode 2, di mana kedua saklar dimatikan sedangkan dioda yang kedua diaktifkan dan dioda 1 dimatikan. Kita lanjut. Gambar di atas, yang atas itu menunjukkan di mana baterai sedang melakukan discharging. Berarti ini dalam mode boost converter. Kalau yang ini dua-duanya dalam mode buck converter. Ini dalam boost converter di mana saklar pertama dimatikan dan saklar 2 dihidupkan. Dioda 1 dan 2 dimatikan sehingga arus bisa mengalir keluar melalui induktor. Nah, yang gambar kedua ini menunjukkan ketika boost converter dalam mode ketika arus baterai sedang mengalir keluar melalui induktor dioda dan sumber daya. Mohon maaf, itu ada kesalahan kata-kata ya. Harusnya itu boost converter, bukan buck converter. Oke, baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya sendiri, rekan saya. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan memulai rangkaian simulasinya. Untuk VDC source-nya kita menggunakan 800 volt. Jadi rangkaian bus kapasitor dan resistornya. Sini resistor kita pakai 10⁻⁴ dan ini untuk kapasitansinya 100 kali 10⁻⁶. Terus ini untuk filternya kita menggunakan resistan 10 kali 10⁻⁴. Sini ada induktansinya dulu 13 dikali 10⁻�3. Dan untuk kapasitor filternya kita ada resistan 10⁻⁴ sama kapasitas 20 kali 10⁻�6. Ini adalah baterainya. Baterainya itu kita memakai nominal voltage 360, rated capacity AH-nya 150, initial charge of baterainya itu 50% ya. Jadi ketika kita mulai simulasi dia udah 50%.
Dan ini bagian discharge-nya. Jadi maksimum kapasitinya sebenarnya dari baterai itu 156,25 atau voltage-nya 270, fully charge dari baterainya adalah 391. Oke. Jadi saya menggunakan nilai konstan atau I referensi sebesar 10, dan untuk controllernya sini saya menggunakan PI dalam discrete time. Untuk proporsionalnya saya memakai 1,5 dan ini integralnya 25. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari paper dapat dari mana? Biasanya itu dari tuning. Jarang sekali yang langsung dari transfer functionnya itu tersebut. Biasanya transfer function itu digunakan untuk kayak atau kira-kira misal segini. Oh yaudah dari segini nanti bakal dituning lagi. Terus ini saya jalan integratornya 0, output saturation upper limit sama lower limitnya itu 0,95 sama 0. Selanjutnya karena ini kita memakai stop time 2 dan discrete time itu sampling time adalah 10 pangkat min 6, jadi akan saya langsung coba aja di sini dengan stop time 2. Kebetulan sini saya sudah running. Kenapa saya running? Karena ini cukup terlalu lama kalau di MATLAB di laptop saya. Jadi saya sudah running duluan. Dan di sini ada hasilnya, ada SOC, VBAT, dan I baterainya. Sini. Sini karena kita konstannya itu dalam bentuk plus value, dan di sini rangkaian bersifat sebagai buck converter. Dia akan charging si baterainya. Terlihat bahwa dari grafik SOC-nya dia akan menaik, akan menambahkan si SOC-nya. Untuk voltage-nya dia ada di sekitar menuju 360 volt, yang dimana ini adalah angka yang cukup bagus. Misalkan kita ingin menginginkan voltage yang outputnya itu sekitar 390 volt. Jadi nilai referensi 10 ampere ini juga udah cukup cukup bagus ya. Tentunya kita bisa lihat di I baterainya yang dikeluarkan apakah sesuai dengan referensi atau tidak. Oke, di sini kita bisa zoom. Oke. Oke, terlihat bahwa nilainya di 10, cuman ada ripple sedikit ya kayak 10,1-an gitu. Tapi mostly ini udah di rata di 10. Jadi dengan konstan ya konstan value yang berupa I atau arus referensi ini sudah terpenuhi dengan menggunakan PI ini. Kita lanjut ke bagian discharging ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan memasuki kedua itu proses discharging. Singkatnya discharging ini si baterai ini kan tadinya awalnya ngecas. Terus dia akan akhirnya akan discharging yang mana dia akan mengalirkan eh, tegangannya itu si rated current ampere-nya itu ke suatu beban. Jadi karena kita si rangkaian kami ini tidak memiliki beban yang benar-benar bisa di apa sih bisa ditinjau berapa sih sebenarnya ini yang masuk ke beban tersebut. Jadi kita tidak bisa melihatnya. Namun rangkaian di sini bersifat boost mode apabila misal si beban itu lebih dari 360 volt, misal 700 volt, solar modul 700 volt itu bisa digunakan pada rangkaian ini menjadi sebuah beban. Oke, di sini kita IREF-nya untuk discharging kita memasuki value minus itu minus 10 dengan discrete PID yang sama sehingga akan dihasilkan nilai sebagai berikut. Oke, scope 1. Tadi kan kita memakai nilai referensi sebesar min 10. Apakah di sini kita lihat ini baterainya sudah sesuai dengan referensi yang kita mau? Bisa kita cek. Oke, terlihat bahwa di sini min 10 cuman agak ripple ya. Ripple di min 10 satu lah, min 10 satu, min 9,9 9,9-an. Jadi ini sudah sesuai dengan apa yang kita mau. Kemudian kita bisa cek juga di nilai SOC-nya. Apakah benar ini discharging? Karena parameter discharging itu kalau di baterai berarti SOC-nya berkurang. Kita lihat. Oke, terlihat jelas bahwa di SOC-nya berkurang ya. Meskipun nilainya 0,000. Ini udah termasuk proses discharging. Tapi voltage yang kita bisa lihat. Oke, dia sebenarnya dari awal 360 pertama dia akan overshoot ya ke 360. Cuma ujung-ujungnya dia bakal berkurang, 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 berkurang. Kurang proses charging juga, cuma berkurangnya tidak terlalu banyak selisihnya. Ya, untuk voltage-nya agak berapa persen, sekitar 3% atau 2%-an error dari 360, jadi tidak terlalu berpengaruh sebenarnya. Tapi yang kita mau kan 360.
Tapi di sini menunjukkan 357, 356, 357, 358. Jadi kayak cuma beda berapa persen doang. Jadi udah cukup, menurut kami ini udah cukup sesuai dengan melakukan kontrol, melakukan PI, dan melakukan referensi pakai nilai C current-nya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putranto dan nomor pokok mahasiswa 20065311062. Di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan hasil presentasi saya kemarin dan teman-teman saya dan di bagian hasil dan pembahasan. Oke, di cara kerja rangkaiannya sendiri, jadi pada fase charging atau charging mode, hal yang pertama dilakukan adalah arus listrik akan dialirkan melalui bak atau bus converter ke baterai untuk mengisi daya pada baterai. Nah, pada fase charging, konverter bak atau bak bus akan bekerja dalam bak mode atau berfungsi untuk menurunkan tegangan. Di sini kan kayak yang kita ketahui bahwa tegangan inputnya sebesar 800 volt, sementara tegangan nominal baterainya adalah 360 volt. Oleh karena itu, tegangan harus diturunkan agar dapat diterima oleh baterai. Nah, kemudian PI controller akan menggunakan sensor atau sirkuit pengukur tegangan untuk memonitor tegangan input dan tegangan baterai yang diinginkan berdasarkan set point-nya. Nah, di sini PI controller akan bekerja. Nah, berikut ada cara kerja PI controllernya. Yang pertama, yang kita ketahui tadi, pihak controller akan menggunakan sensor atau sirkuit pengukur tegangan untuk memonitor tegangan input dan tegangan baterai yang diinginkan. Yang kedua adalah pihak controller akan menghitung selisih antara tegangan baterai yang terukur dengan set point tegangan. Itu disebut dengan error. Nah, set point tegangan output itu didasarkan pada arus referensi atau IREF-nya. Nah, kontrol proporsional akan menghasilkan output yang sebanding dengan nilai error. Output ini akan dianggap sebagai sinyal kontrol proporsional. Nah, untuk di bagian kontrol integralnya, atau integral kontrolnya, komponen integral pada PI control akan mengintegrasikan error seiring waktu, di mana integral dari error akan dijumlahkan secara kumulatif dan akan dijadikan sebagai output dari integral itu sendiri. Nah, komponen integral ini bertujuan untuk menangani error yang mungkin terjadi dalam jangka waktu yang lebih lama, memastikan bahwa sistem mencapai set point tegangan dalam kondisi yang steady state. Nah, berikutnya adalah untuk ada pengaturan duty cycle, di mana output dari kontrol proporsional dan integral akan dijumlahkan untuk memastikan output keseluruhan dari PI controller itu. Output dari PI controller akan digunakan untuk mengatur duty cycle-nya. Nah, duty cycle seperti yang kita ketahui adalah rasio waktu di mana konverter bekerja dalam keadaan nyala atau on dibandingkan dengan keadaan mati atau off. Semakin tinggi duty cycle, maka semakin lama konverter dalam keadaan nyala. Dan sebaliknya. PI controller akan mengatur duty cycle agar tegangan baterai mencapai set point yang diinginkan. Jika tegangan baterai di bawah set point, duty cycle akan ditingkatkan untuk meningkatkan arus pengisian atau pengosongan baterai. Nah, seperti yang kita ketahui, duty cycle juga akan beroperasi dengan menentukan set point-nya. Set point-nya itu didasarkan pada arus referensi tadi. Nah, selama mode pengisian, bak atau bus converter juga akan memantau arus dan tegangan baterai untuk memastikan pengisian yang aman dan efisien. Nah, untuk fase discharging sendiri, hal yang pertama dilakukan adalah konverter akan mengalihkan energi yang tersimpan dalam baterai dan mengonversinya menjadi arus dan disalurkan kembali ke jaringan listrik. Nah, konverter buck boost akan beroperasi dalam mode boost karena tegangan nominal baterai kan 360 volt. Sebenarnya tegangan beban itu lebih tinggi daripada tegangan baterainya kan. Nah, karena itu kita menggunakan konverter buck boost dan beroperasi ya yang beroperasi dalam mode boost. Nah, selanjutnya peran PI controller akan bermain lagi di sini. PI controller akan menggunakan sensor atau sirkuit pengukur tegangan untuk memonitor tegangan input dan tegangan baterai yang diinginkan. Nah, selanjutnya PI controller akan menghitung selisih antara tegangan baterai dan set point tegangan output yang didasarkan pada arus referensi. Nah, kemudian kontrol proporsional akan menghasilkan output yang sebanding dengan nilai error, sehingga didapatkan sinyal kontrol proporsional. Dan kemudian komponen integral pada PI controller akan mengintegrasikan error seiring waktu, di mana integral dari error akan dijumlahkan secara kumulatif dan diberikan sebagai output dari integral. Nah, komponen integral ini berfungsi untuk menangani error yang mungkin terjadi dalam jangka waktu yang lebih lama untuk memastikan bahwa sistem mencapai set point tegangan dalam kondisi yang steady state. Nah, selanjutnya adalah PI controller akan mengatur duty cycle agar tegangan input mencapai set point yang diinginkan. Nah, jika ingin meningkatkan durasi pengisian, maka recycle harus ditingkatkan dengan cara menaikkan arus referensinya. Nah, selama mode pengosongan, bak boost converter juga akan memantau arus dan tegangan agar berada dalam batas yang aman.
Nah, berikut ada pembahasan hasil simulasinya. Di sini kita dapat dari percobaan eksperimental yang sudah saya dan kelompok saya lakukan. Untuk dalam fase charging mode sendiri, konverter buck boost bekerja dengan baik untuk menurunkan tegangan dan PI controller bekerja dengan baik karena arus baterai memiliki besar arus yang hampir sama dengan arus referensi. Dan juga tegangan nominal baterai dengan tegangan baterai yang dihasilkan menghasilkan error yang sangat kecil yaitu sebesar 0,02% sampai dengan 0,12%. Begitu pula dengan tegangan baterainya, tegangan arusnya juga. Semakin besar nilai arus referensi, maka akan ada perubahan voltage drop di sirkuit sehingga untuk kompensasi nilai tegangan baterainya menjadi lebih tinggi. Tetapi arus referensinya tetap berada di angka arus referensinya. Hal ini tentunya untuk meningkatkan durasi pengisian. Nah, untuk fase discharging sendiri hampir sama. Konverter buck boost bekerja dengan baik untuk menaikkan tegangan dan PI controller bekerja dengan baik karena arus baterai memiliki besar arus yang hampir sama dengan arus referensinya. Dan error yang didapatkan juga sangat kecil, yaitu sebesar 0,02% sampai dengan 0,1% yang sangat kecil banget. Nah, begitu pula dengan tegangan baterainya. Semakin besar nilai arus referensi akan ada perubahan voltage drop di sirkuit, sehingga untuk kompensasi nilai tegangan baterainya menjadi lebih rendah. Hal ini bisa kita lihat dari ini, di mana semakin besar nilai arus referensinya, maka semakin rendah tegangan baterainya. Berkebalikan dengan saat charging mode-nya. Semakin besar nilai arus referensi, maka semakin besar tegangan baterainya. Hal ini tentunya untuk meningkatkan durasi pengosongan ataupun durasi pengisian. Nah, kesimpulannya, bidirectional battery charger circuit using buck boost converter merupakan solusi efisien untuk mengisi dan mengambil daya dari baterai. Konverter buck boost memungkinkan perubahan tegangan input yang bervariasi menjadi tegangan keluaran yang sesuai dengan pengisian baterai dengan efisiensi yang lebih tinggi. Nah, untuk fase charging, konverter buck boost akan berubah menjadi mode buck untuk menurunkan tegangan agar sesuai dengan tegangan baterai. Sedangkan saat fase discharging, konverter buck boost akan berubah menjadi mode boost untuk menaikkan tegangan agar sesuai dengan tegangan yang diinginkan oleh beban. PI controller di sini berfungsi untuk mempertahankan tegangan baterai pada set point yang diinginkan. Kontrol proporsional pada PI controller memberikan respon cepat terhadap perubahan tegangan, sedangkan kontrol integral membantu menghilangkan error dari steady state. Nah, rangkaian ini mampu mengeluarkan arus dalam dua arah, memungkinkan baterai untuk diisi atau diambil dayanya dari sistem eksternal. Nah, simulasi dan pengujian eksperimental yang sudah saya dan kelompok saya lakukan kemarin menunjukkan bahwa rangkaian ini mampu mengisi baterai dengan efisiensi yang tinggi dan menghasilkan tegangan dan arus yang sesuai dengan persyaratan baterai. Sirkuit pengisian baterai dua arah ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti kendaraan listrik, sistem penyimpanan energi, dan perangkat portable. Berikut sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.